Assalamualaikum sahabat Tani A to Z. Ini kita punya bibit-bibit yang dibawa oleh Om Eki Tangerang Grape. Kita pengen konsultasi profesional terkait dengan bagaimana kita akan membuat GH kita ini agar segera bisa berproduksi dan produksinya diharapkan memuaskan tentunya. Seperti ini kondisi awal saat sebelum konsultasikan ya, ada 3 GH 1, 2, 3. Nah 2 diantaranya ini akan dibimbing oleh Om Eki dalam konsultasinya, dan 1 diantaranya adalah buat tempat bibit-bibit, juga buat tempat percobaan dengan varian lain yang kita minta dari Om Arga. Iya. Ini akan kita konsultasikan profesional terhadap Om Eki bagaimana posisi dari penanaman ada di sebelah kiri dan sebelah kanan begini dalam 1 GH. Seperti apa pandangan Om Eki sebagai orang yang paham dalam praktisi para angguran melihat hal seperti ini? Apakah ini sudah tepat atau ini harus dibongkar ulang? Ini kita luasan greenhouse ada yang 3x8 sama ini 3x6 2. Gimana Om? Kasih saran Om. Yes. Kalau di tempat ibu nanamnya di sini. Nah, tapi kalau misalkan rekomendasinya nanamnya justru di tengah. 1, 2, 5. Ini pohon. Oh. Ini sekundernya. Ini sekundernya. Ini tersiernya. Oke, nanti sih ketemu sama tersier lagi. Nanti sini ada pohon lagi. Kalau misalkan ini 125 artinya kan panjang daripada tersier. Nah nanti ada 1,25 meter tambah 1,25 meter berarti 2,50 meter. Jarak ini ke pohon yang ini 2,50 meter. Seterusnya seperti itu. Sampai titik terakhir di sini ada di 1,25 meter lagi. Jadi pembagiannya seperti itu. Oh gitu. Tapi itu kalau misalkan karakternya daunnya lebar. Kalau misalkan karakter daun daripada table grape yang kita yang kita tanam itu dia kecil, berarti jaraknya boleh 1,25 meter. Kalau jaraknya 1,25 meter semua per antar pohon, dibedengan di bagian tengah 125 spasi pohon, di sini 1,25 meter lagi, sampai seterusnya tergantung daripada daunnya. Kalau daunnya kecil kita bisa paksain ditanam di pendek seperti ini. Tapi yang kesininya nanti tersiernya itu bertumpuk. Tersier yang ada di sini bertumpuk sama yang tersier yang ada di sini. Karena apa? Kecil kan? Iya. Kalau misalkan lebar dia pasti akan saling berebutan wilayahnya. Paham. Ini nggak masalah. Terus kenapa harus nanamnya di tengah? Dalam posisi greenhouse seperti itu. Iya. Kalau kita nanamnya di pinggir, kita harus mikirin yang namanya tampias air hujan. Hujan disertai dengan angin. Kalau misalkan air hujan tetap masuk ke daerah tanam kita, ngapain adanya greenhouse? Percuma dong. Artinya kita juga harus nanamin ini di bagian tengah, dan itu pun di bagian pinggir sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus lebih rendah daripada yang sebelah tengah. Yang tengah ini harus lebih tinggi. Media tanamnya bisa pakai bedengan. Bisa juga pakai yang namanya dinding, tapi harus dipastikan akar tidak boleh lewat ke sini. Karena apa? Karena akar tuh hanya ada di sini. Kalau akar sampai keluar, nanti kita mupuk di sini, nggak kemakan pupuknya. Orang akar ada di luar. Nah ada aktivitas di sini itu beremajakan akar terus sampai dia itu akarnya hanya ada di sini aja. Yang di sini tuh nggak boleh basah. Kalau di sini basah, otomatis akar akan ke sini. Tapi kalau di sini basah terus, akar akan stay di sini terus. Siap. Ya, tinggal prakteknya ya.
Sahabat Tani A to Z, tadi sudah diberikan teori terkait dengan jarak tanam. Ini sekarang kita sedang praktek dan Om Eki menyarankan untuk setiap GH itu punya satu varietas saja. Kenapa? Karena lebar daun juga diperhitungkan untuk tidak saling menyalip antara daun yang satu dengan daun pohon yang lain. Observasi seperti apa di dalam sini. Jadi ini akan ada perubahan drastis sambil kita menyiapkan varian yang sama untuk bisa ditanam di tempat sini. Juga kita menyiapkan ini media tanamnya yang luar biasa. Seperti apa terkait dengan media tanam, Om? Nanti ini diapakan ini? Media tanam ini ya. juga nanti akan dibongkar ya. Ya, Om. Ini akan dibongkar, bikin satu bedeng aja, betul. Tengah, iya. Gitu. Nah, media tanam ini harus ada di sini, dan media tanam yang ada di sini harus lebih tinggi daripada si jalannya. Siap. Karena di sini adalah populasi akar. Dan satu, kalau misalkan kita bikinnya seperti itu, otomatis ruang injak akan semakin lega. Ya. Yang kedua, kalau misalkan dia full seperti itu, akar pun akan selalu ada di situ. Karena apa? Di bagian yang gundukan itu hanya terkena air kan hanya di situ-situ saja, bukan di jalannya. Otomatis akar tidak melewati daripada bidang yang gembur dan lembab. Gitu. Untuk media tanamnya sebenarnya ini udah bagus, tapi ini kalau kita lihat kan di pojok begini juga empuk ya. Ya. Ini bagus. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan emang ada penginjakan seperti ini? Tentu di bawah ini misalkan dia ada akar, pasti akan padat. Lihat ketika dia akan padat. Iya, iya. Ya. Artinya di bagian sini ini adalah tempat dimana kita tidak boleh menginjakkan kaki kita. Oh, siap. Walaupun kita harus memaksa menginjak karena untuk mengatur percabangan, nggak apa-apa kalau kita ngasih sebuah papan. Kalau sebuah papan kita injak, daya tekannya akan menyebar. Dia nggak beda sama kalau misalkan kayak ini, dia hanya satu titik ke situ. Tapi kalau papan nggak apa-apa. Oke. Walaupun kita kasih jembatan khusus untuk ini, untuk kita menginjak, nggak apa-apa, justru lebih bagus. Semakin tanahnya nggak diinjak semakin bagus. Siap. Karena notabene akar ini pun pohon tomat. Pohon tomat, kalau misalkan daerah sini kita injak, tentu bagian akar yang ada di bawah satu tertekan, yang kedua padat, dan pertumbuhannya nggak akan bagus. Siap. Oke. Masya Allah, banyak belajar hari ini. Ini akan ada perubahan drastis di sini. Insya Allah akan dilaksanakan dan akan dilaporkan ke beliau terkait perkembangannya. Tipe tanahnya bukan lempung, Bu. Di sini bagus. Bagus. Alhamdulillah ya Allah. Habitat tanahnya bagus. Singkong terlihat subur di sini. Artinya kaliumnya, fosfatnya terpenuhi. Ada tanaman-tanaman besar yang mengeluarkan bunga. Artinya kaliumnya juga terpenuhi. Tinggal kita pastikan pemupukannya saja untuk menyesuaikan dengan tanaman kita. Artinya tanahnya sangat bagus. Tambah lagi pakai greenhouse. Alhamdulillah, keren. Alhamdulillah. Ya, oke. Nanti kita lihat perubahan drastisnya seperti apa. Perlakuan media apa? Di sini bagusnya apa, Om? Di sini hijau garing seedless. Ini variannya hijau garing seedless. Apa itu, Om? Variannya jangan disebutin. Oke, variannya rahasia, Masya Allah. Nanti ini jelas varian Neo Muscat atau Nemas. Karena di sini udah ada mbahnya. Nanti mbahnya ini diambil entresnya doang. Nah, nanti kan ibu siapin ada CN-nya banyak ya. Yes, banyak. Ibu bisa tanam di sini. Siap, Masya Allah. Si Nemas ini ya daunnya juga kecil. Jadi rekomendasi 1,25 meter is okay. 1,25 meter. Kalau yang sana 1,25 meter juga? Kecil, besar. Siap. Fullnya pun panasnya full juga. Jadi rekomendasi 1 meter. Siap. Ini warna buah apa, Om? Ini warna buah hijau. Hijau juga. Itu hijau juga. Sini terserah ibu. Kita ada Yami Rembo, ada Riodora. Kalau misalkan setengahnya Riodora, setengahnya Yami Rembo. Kalau Yami Rembo rekomendasi 1,25 meter. Tapi kalau Riodora tipe daun yang lebar, rekomendasinya 2,50 meter. Jadi satu greenhouse ini cuma bisa muat minimal 3. Iya, siap. Tapi kalau Yami Rembo itu bisa 1,25 meter. 25. Siap. Berarti 2 Yami Rembo, 1 Eliodora. Yes. Lihat dari standar sebenarnya juga nggak masuk standar ya. Ya Allah. Panjangnya kurang, panjang. Lebarnya. Paling sekundernya juga bisa 1,5 meter kembali lagi. Ini bukan belajar skala produksi, tapi ini skala hobi. Betul Om. Yes. Oke. Begitu kesimpulannya GH1, GH2, GH3. Ini nanti Yami Rembo berarti warnanya merah.
hitam, terus yang Eliodora merah. Udah ada semua berarti ya. Semua warna di kita sudah ada. Tadi itu sih, inilah dia hasil dari rombakan profesional, saran profesional dari Om Eki Tangerang Grape. Kita sudah bikin di satu jalur tengah greenhouse-nya, dan hanya ada 3 varian di sini dengan jarak masing-masing semeter 25 semeter 25. Seperti itu tampakannya ya, sahabat tani itu sih. Jadi sekarang sudah seperti ini kondisinya. Jadi dibuat di tengah semua. Ya, hanya ada di tengah untuk media. Oke. Di sini juga nanti ada 3 varian. Ada varian apa saja ini? Varian apa? Bonaparte. Terus apa? Yummy Rainbow. Kalau yang ini variannya masih dirahasiakan. Begitu pesan dari Om Eki, sampai nanti dia berbuah ya. Bismillah, mudah-mudahan yang terbaik. Ini belum selesai semua saran profesionalnya untuk dilakukan, baru sebagian, termasuk dengan urusan paranetnya nih belum kelar. Kelihatan ya bedanya ya. Lebih simple. Bagian sini lebih lebih lapang, bisa dipergunakan sementara untuk tabu lampot. Bagian sana juga ada bagian yang Insya Allah. Oke, bismillah, semoga berhasil. Tinggal nunggu hasil nih. Bismillah, sudah semua daya upaya. Ini dalam proses mengolah tanah dulu, membuatnya menjadi sangat subur, memberikan pupuk-pupuk organik dan sebagainya. Baru nanti kita masuk ke tahap penanaman. Jadi kita siapkan medianya dulu, baru nanti kita tanam kalau sudah medianya bagus gitu ya. Masing-masing ada 3 di setiap GH. Bismillah, semoga yang terbaik. Nggak berapa lama dari hari ini nanti akan ada buah-buah anggur di sana. 6 bulan, 5 bulan, mudah-mudahan. Bismillah. Oke, semoga bermanfaat sahabat tani itu sih pelajaran kita yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.